kan orang di Indonesia mengatakan ya kalau mau belajar atau mau jadi politisi itu ya lihat Solo, ya. Kan gitu. Nah saya juga tahu kan Kanina mendalami soal keraton. Ya. Nah tadi disebutkan tentang perjanjian Giyanti gitu ya. Ya. Terus tadi ada apa kapiten Arab, Kapiten Cina, terus segala macam. Bisa cerita singkat nggak tuh Kanina soal? Baiklah, Bang Doli, memang Solo tuh juga dikenal sebagai sumbu politik. Ya, ya betul. Jadi semua dari situ. Warga Indonesia, kita masih lanjut dialog dengan Ibu Nina Akbar Tanjung. Ini semakin menarik. Tadi banyak sekali yang kita bisa dapat dari satu sesi ke sesi yang lain. Ini kita agak menukik lagi. Kanina kan lahirnya di Solo Kak ya? Ya. Nah jadi tadi mengembara kemana-mana, bicara sampai Sumatera, Kapur Barus, Tembakau, kemudian masuk ke gula. Nah saya juga tahu bahwa Kak Nina ini banyak melakukan sesuatu di Solo. Yeah. Pertama yang paling saya tahu rumahku. Iya. Yeah. Rumahku itu, nah nanti warga Indonesia kadang kalau ke Solo jalan apa? Rajiman. Rajiman Betiotiningrat. Jalan Rajiman itu hotel tapi sangat homey, ya khas rumah tua khas Solo. Dan belakangnya kalau nggak salah Kampung Batik. Ya. Kita mulai dari Kampung Batik dulu. Makasih. Ya, jadi batik ini adalah kekuatan ekonomi nasional pada waktu itu. Maka ada Serikat Islam kalau pernah, dan itu adalah tokoh penjual batik. Yang didirikan Samanhudi itu juragan batik yang sangat kaya, dia berada di Laweyan pada saat itu. Nah, jadi Laweyan ini daerah tua sebelum Solo karena bekas kerajaan Pajang, dan mata penjaranya pedagang tekstil, pedagang batik. Dengan karakter yang spesifik menurut saya ya, karakter sebagai pedagang batiknya dan juga tipe-tipe rumahnya. Nah, karena saya tadi pas Doli sudah mengatakan ada rumahku, saya sebut rumahku supaya semua orang menyebut my house, rumahku. Jadi sense of belonging orang itu begitu melihat rumahku akan timbul. Memang rumahku itu juga mempunyai arsitektur yang sangat unik, maka kembali lagi karena saya senang sejarah karena arsitektur, ya arsitek orangnya ya, arsitektur ciptaannya gitu ya. Dari arsitektur inilah saya merasa masya Allah cantiknya rumah Jawa ini gitu. Jadi saya pelihara. Dan di situ waktu itu Bu Megawati juga meresmikan Kampung Batik Laweyan, Bu Megawati, Pak Surya Dharma Ali. Jadi zaman kabinet SBY ya, setelah Bu Megawati tidak menduduki posisi politik lagi gitu. Dan alhamdulillah hingga sekarang Bang Doli, jadi saya melihat memang sebuah arsitektur yang bagus, dan alhamdulillah pada sebelum Covid ini setiap Juni, Juli, Agustus yang penuh orang-orang barat untuk melihat kembali arsitektur kita gitu ya. Ada studi arsitektur dari ITB, dari UNS 11 Maret juga. Jadi itu sesuatu kekayaan lokal Solo ya. Dan itu kalau dari batik ya Bang Doli ya. Jadi batik ini memang juga mempunyai sisi politik yang amat dalam. Ya, karena pergerakan mencapai suatu kesetaraan dalam perdagangan itu dimulai dari masalah batik ini gitu. Ini menarik ini. Batik dan politik itu sangat luar biasa. Nah, tadi kan Kanina mulai batik itu sebagai pusat ekonomi juga. Yes. Kekuatan. Jadi bukan hanya pusat budaya, tapi pusat ekonomi. Nah, ini kadang politik. Nah, gimana ceritanya tuh? Kok ada? Ya. Jadi ceritanya begini. Nah, ini menarik nih, kita politisi memang. Jadi tertarik. Sejarah zaman dulu Bang Doli itu yang menjadi elit itu adalah dari kelompok bangsawan dan kulit putih ya, gitu. Nah, para pedagang itu malah juga kurang dianggap.
Ya, tapi pedagang itu punya sendiri kekuatan karena memang dia kaya sekali pada saat itu dan dicetuskan oleh Samanhudi ini karena merasa ada ketidakadilan politik. Kemudian cerita di dalam politiknya Serikat Islam ini Haji Samanhudi akhirnya menggandeng dari Paku Buwono untuk menjadi pelindung Serikat Islam. Tapi pemerintah Belanda waktu itu tidak mengizinkan, nggak boleh Sunan anaknya berpolitik di sini gitu. Oleh sebab itu ya akhirnya seterusnya Serikat Islam ini karena kaya sekali, jadi mereka kalau mungkin sekarang para pengusaha ya Pak ya itu di daerah-daerah dikumpulkan dan menjadi satu serikat yang kuat dan menjadi apa ya kalau mungkin saya cerita tuh sama Cokro Aminoto gitu ya. Akhirnya antara pro dan kontra. Kalau Samanhudi itu bicaranya murni untuk kepentingan keadilan ya, kesetaraan atau kesempatan yang sama di dalam mendapatkan hak impor tekstil itu untuk membatik ini gitu. Dan mungkin kalau si Cokro Aminoto setelah membina katakanlah Serikat Islam itu oleh Belanda, oke, you tetap hidup Serikat Islam tapi kamu nggak ada hubungan daerah dan pusat. Jadi Anda sebagai serikat di pusat tapi nggak ada hubungan daerah dan Anda tak jadi anggota dewan. Jadi di situ jadian teman-teman kan lo segitu ya dan seterusnya ini mudah-mudahan nggak masuk. Jadi politiknya lebih kepada pada saat itu adalah kesetaraan atau kesempatan yang sama dalam masalah mendapatkan hak kuota tekstil. Karena dulu itu Belanda mempunyai stratifikasi sosial kan, kulit putih, golongan timur asing dan pribumi. Nah, jadi pribumi yang kaya-kaya ini pada saat itu masih tetap tidak diberi kesempatan yang baik. Tapi Belanda ini setelah peristiwa-peristiwa itu ya menjadi apa ya, menjadi pembelajaran yang akhirnya yang kalau kita lihat dari sekarang setelah Samanhudi itu terbukti dari sekarang di Kampung Laweyan itu ada namanya daerah Baron. Baron itu kan kayak pada orang besar ya, di sana Barones. Baron itu kalau dulu sih kalangan ningrat ya, tapi dulu itu mungkin apa karena Baron van Imhoff karena gubernur jenderal atau nggak tahu, tapi suruh rumah gede-gede banget dan semua milikin para juragan batik itu. Jadi yang mempunyai rumah besar-besar banget itu juragan batik itu semua Pak, sama tentu yang Tionghoa ya. Karena dulu pemerintah Belanda itu ada kapiten Arab, kapiten Cina, Chinese kapiten dan seterusnya yang ditata lah begitu ya. Nah, kalau memang lihat masa lalu apa sejarah sosiologi kali itu ya, stratifikasi masyarakat dan sebagainya terlalu kompleks macam-macam. Tapi yang penting Diami di Yayasan Warna-Warni ini mengedepankan kekayaan lokal, salah satunya adalah arsitektur dan batik itu sendiri. Iya. Nah, jadi kan juga saya kira itu bukan akan juga jadi awal dari pergerakan revolusi Indonesia untuk merdeka kan pada akhirnya. Kalau cerita dari Serikat Islam kan ke gerakan revolusi untuk merdeka ini setelah kan waktu Serikat Islam itu berdirinya 1905-1912 ya, ada yang bilang mulai awal 1905 itu cikal bakalnya namanya Rekso Rumekso. Sebenarnya itu ke organisasi tolong menolong Pak. Tapi resmi dan mengadakan suatu perhelatan besar itu 1912 ya. Nah setelah itu kan mulai berkembang Pak aliran ya, ada Serikat Islam Merah dan SI Putih ya. Karena yang merah itu ketika Partai Sosialis juga berjaya di Belanda, maka apa yang terjadi di Eropa itu mengalirlah juga di bumi Indonesia. Dan pelopornya yang saya ingat adalah Snefliet. Snefliet ini membawa Partai Komunisme dan disitulah maksudnya dari Semarang. Jadi Semarang di sana tuh ada kantor Serikat Islam juga ya Pak ya. Di situ dari Semarang ada Semaun dan sebagainya. Tapi di Serikat Islam Putih itu kita lihat Haji Agus Salim dan sebagainya. Dan setelah itu bagaimana dengan revolusi atau tadi Bang Doli bilang tentang proses kemerdekaan, wah itu memang banyak sekali rentetannya. Tapi di sini saya melihat ya, saya ingin jujur pada sejarah di sini, artinya bahwa pada zaman Belanda itu juga mengakomodir para aktivis.
Para aktivis terbukti dari adanya Budi Utomo. Iya, iya. Dulu ada politik non-ko dan ko, non-kooperatif dan kooperatif. Budi Utomo masuk dalam kooperatif, termasuk Serikat Islam sebetulnya kooperatif. Dan non-kooperatif itu adalah Indise Partai. Pimpinannya Cipto Mangunkusumo, kemudian Dawes Dekker dan Suwardi Suryaningrat di situ. Kalau itu luar biasa, dia radikal sekali. Salah satu keradikalannya itu adalah menghina-hina Pakubuwono yang oleh orang Jawa itu dijunjung-junjung, dan dia sebagai boleh dikata apa ya kalau sinisnya bahasa politik dulu tuh dibilang budak-budak VOC gitu. Tapi sebetulnya ya disitulah kerajaan itu bagian dari kompromi politik sejak tahun 1629 ya, ketika VOC mengalahkan itu. Kompromi politik antara penguasa tradisional dan penguasa politik, akhirnya atau penguasa ekonomi dalam dulu itu diambil oleh VOC itu. Nah seterusnya terjadilah kerajaan-kerajaan itu, dan dalam politik Belanda selalu mengedepankan penguasa tradisional itu. Gitu ya Pak ya. Dan penguasa tradisional ini di dalam berpolitikan ini mempunyai strata kedua yang kayak sesneknya itu bertanggung jawabnya kepada pemerintah kolonial. Jadi raja itu ya tetaplah disimbolkan sebagai penguasa adat gitu ya Pak ya. Jadi itu juga yang saya pelajari dari Solo gitu ya. Selain di batik, tentu karena di Solo itu kan Pak Jokowi ketika menjadi wali kota kan juga menjadi tuan rumah pusat kota-kota pusaka, dan itu berkongresnya di Solo ketika Pak Jokowi jadi presiden ya. Kota pusaka itu salah satunya ditandai juga dari warisan bangunan yang sudah jadi cagar budaya, maksudnya itu keraton itu sendiri. Nah sayangnya antara keraton dan mungkin belum bisa baik sampai sekarang, sehingga keraton yang mestinya jadi cagar budaya yang bisa dinikmati masyarakat menjadi tidak berfungsi dengan baik, tidak maksimal untuk dinikmati masyarakat. Nah, keraton Kak Nina. Jadi jauh. Ya saya kira masuk ke situ tuh. Tadi kita udah bicara batik, udah bicara tentang soal dari gula macam-macam. Nah sekarang kita dalam lagi soal Solo. Ini politik lagi. Kan orang di Indonesia mengatakan ya kalau mau belajar atau mau jadi politisi itu ya lihat Solo kan gitu. Nah saya juga tahu kan Kanina mendalami soal keraton. Nah tadi disebutkan tentang perjanjian Giyanti gitu ya. Terus tadi ada Kapiten Arab, Kapiten Cina, segala macam. Bisa cerita singkat nggak tuh Kanina soal? Baiklah. Bang Doli, memang Solo itu juga dikenal sebagai sumbu politik ya. Ya, betul. Jadi semua dari situ. Kalau tadi saya bicara gula, di situ juga memang diberdirikan awal dari raja yang paling punya gula pertama juga di Solo, Mangkunegaran 4 ya. Kemudian batik dan politik juga di Solo. Kemudian revolusi itu juga pusatnya di Solo. Ya. Dan di Solo ini ketika awal pertama, khusus karena Solo itu ditanda sebagai pusat kota pada saat itu, ditandai dengan adanya keraton, yaitu pada 1745 ketika perpecahan di Kartosuro pindah di Surakarta. Sejak saat itu peristiwa politiknya adalah bahwa setiap pengangkatan raja itu harus disetujui pemerintah kolonial ya. Apa yang disebut kekuasaan itu pada raja itu sebetulnya hanya dipinjamkan. Itu tanda istilahnya perjanjian-perjanjiannya ya. Jadi raja ini yang mengatur juga atas patih juga diangkat pada saat itu dan disetujui oleh pemerintah kolonial. Sehingga di dalam istilah sejarah itu di situ terbagi antara penguasa politik dan penguasa tradisional ya. Nah, penguasa politik ini tidak mencampuri adat istiadat, mencampuri dalam artian apa yang sudah ada malah terus dilestarikan dan menjadi lahan budaya yang disupport melalui tangan orang kedua yang disebut patih. Jadi struktur di masyarakat Solo pada saat itu adalah ada katakanlah kecil kerajaan
dan pemerintah Betul, kolonial. ya. Bagaimana kalau pemerintah kolonial datang ya, residen datang, gubernur jenderal ada, tuh semua sudah ada tatanannya. Nah, kalau secara singkat tadi, maka saya sangat Bang Doli, ketika saya mengerti sejarah ini, saya jadi melihat kata-kata proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, menyatakan kemerdekaannya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal-hal pemindahan kekuasaan dan lain-lain di tengah dan tempo sesingkatnya. Pemindahan kekuasaan inilah Bang Doli yang menjadikan akar konflik, pusat revolusi yang luar biasa di Solo dan di Jogja. Jadi kekuatan Jepang, kekuatan Belanda, kekuatan para katakanlah kerajaan yang selama ini boleh dikata disusui oleh pemerintah kolonial, perintah Belanda, disusui, orang disetor, semua mendapat kehidupan yang mencukupi. Tiba-tiba menjadi perang dunia ketika Jepang itu sudah sangat beda sekali, dan menjadi tiba-tiba merdeka. Jadi saya belajar di situ luar biasa. Ada satu penting kenapa juga menjadi sumbu. Bayangkan dong Bang Doli, Perdana Menteri, 2 raja, wakil presiden, dan presiden satu saat ada di Solo pada tahun 1947 setelah 2 tahun merdeka. Dan di situ raja dipaksa menjadi pakaian militer, pasti pakai celana pendek ya. Jadi karena raja masih umur 19 tahun dan sebagainya. Belajar dari situ tuh hampir semua kekuatan politik tuh ada di situ, Pak. Itu boleh dikata saya melihat the wild west gitu ya. Wah, kalau melihat satu film tuh the wild Solo gitu ya, karena Patih aja dalam 1 tahun tuh 7 orang atau 9 orang dibunuh terus. Setiap ingin Solo itu ingin, sebetulnya awalnya saya mendukung Soekarno menjadi presiden dan Solo adalah merupakan daerah swapraja. Swapraja itu ada keistimewaan. Tapi ketika setiap berjuang itu Patihnya mati dan raja diculik ya, tidak boleh ikut-ikutan. Akhirnya ya keutuhannya akhirnya ada BPUPKI itu ya, panitia, dan salah beberapa orang diantaranya dari keraton. Yang sangat membuat pelajaran dari saya di sini adalah ketika proklamasi itu kan sebetulnya itu kan di Jepang kan Pak, bukan menghilangkan Jepang. Jepang setelah menyerah kalah, itu menyerahkan kekuasaannya bukan pada Sunan, bukan sama Soekarno, tapi kepada ketua KNIT, Komite Nasional Indonesia Daerah. Itu anggota KNIT itu kan cikal bakalnya parlemen ya. Jadi di Solo itu ada 4 pertempuran, 2 keraton, KNIT, Jepang, Belanda, segala macam. Jadi disitulah saya melihat bahwa Solo itu memang sumbu politik dan benar-benar sumbu politik karena keagamaan juga di situ. Berdirinya Departemen Agama itu di Solo, Pak. Ya, dengan istilahnya bahasa Jepang yaitu sumumbu. Jadi kantor Departemen Agama pertama itu ada di Solo. Dulu waktu Belanda kan tidak ada. Jadi disitulah Solo itu menjadi pusat politik dan sampai sekarang menurut saya Bang, ada Pak Jokowi, Pak Harto, Panglimanya juga dulu ada Gatot Nurmantio di Solo. Siapa lagi tuh Pak? Banyak Mulyadi Joyo Martono itu adalah barisan banteng yang pada saat itu juga menentang keraton gitu ya, menentang juga Belanda di Solo, juga dari Solo. Ya, memang sumbunya Indonesia semuanya di Solo. Cikal bakal angkatan darat juga di Solo. Jatikusumo di Solo, yaitu di kandang Menyangan yang sekarang menjadi kandangnya Kopassus. Iya. Ya, banyak cerita. Nah, kembali ke warna-warni nih Kanina. Kan udah banyak yang dilakukan oleh Kanina warna-warni. Kira-kira apa lagi yang belum kesampaian dan apa yang melakukan kira-kira dengan warna-warni? Alhamdulillah saya kan terakhir buat buku kisah kebangsaan dari Solo kan, dari keraton ini. Setelah saya mendirikan galeri, ya saya masih tetap berkeinginan galeri saya itu dikunjungin anak-anak sekolah untuk supaya belajar sejarah dengan baik, bukan yang hafalan. Rumah Budaya tadi itu ya? Iya. Jadi nggak hafalan, tapi melalui sekarang dengan pengetahuan dia. Saya berharap dengan galeri itu dia langsung
itu berarti apa ya? Dia akan mencari sendiri di YouTube, dia akan mencari di medsos. Jadi mudah-mudahan dengan adanya IT ini gairah untuk mengerti masa lalu itu justru tumbuh. Dan saya malah melihat Bang Doli ya, anak-anak muda yang saya lihat tuh akhirnya dia juga mencari akarnya. Jadi dia mencari masa lalunya tuh terbukti dari tayangan-tayangan media sosial ini ya. Walaupun juga masih banyak yang pesona lain yang menurut saya itu baik-baik saja. Yang paling penting ada combine antara dia mengerti dia bangsa Indonesia ini apa dan juga bangsa di luar. Terakhir Kanina, pesan buat anak-anak muda nih supaya cinta Indonesia. Kita harus malu loh warga Indonesia. Ya, maksudnya Kanina yang begitu banyak aktivitasnya, apalagi mendampingi seorang legenda politik itu masih mau bicara tentang Indonesia. Nah, kira-kira pesannya apa nih Kak? Pesannya satu, belajar yang rajin. Anda harus sekolah yang baik. Itu ya, sekolah itu artian mencari seluas-luasnya dari mana saja. Dan satu yang kedua adalah Anda itu jangan tergantung pada status, tapi diri Anda itu punya berdaya guna. Jadi Anda tidak mesti harus, jadi berat juga ya saya ngomongnya. Pokoknya apa yang kamu punya, Anda itu harus makin digali, karena sesungguhnya kekuatan di situ. Jangan hanya karena status, umpamanya anak-anak banyak ke desa. Nah, Anda di desa tuh kaya sekali, punya kambing, punya sapi. Anda juga jangan ragu untuk jadi petani kaya loh Pak. Coba petani tembakau. Di Amerika tuh orang-orang kaya sekali karena punya lahan. Jadi rajin bekerja ya Pak, saya nggak jauh-jauh. Rajin bekerja dan satu selalu terbuka, toleran, tidak sempit ya untuk memandang sesuatu perubahan yang ada. Gitu. Tadi jangan lupa sejarah itu gimana? Ya. Jadi intinya kalau Anda itu sudah kuat dalam kesejarahan Anda tidak akan khawatir kepada perkembangan ini. Justru Anda selalu Pak, belajar dan mengerti ini petanya kemana. Itu yang saya nggak tahu nih Pak. Jadi susah nih ngomongnya. Kayak sekarang itu dengan saya melihat sejarah itu kan kayak peta dunia itu melihat malah istilahnya geopolitik ya Pak. Bahwa Indonesia yang posisi strategis itu malah menjadi kita belajar dengan perubahan ini. Jadi sadarlah kan perubahan ini, dan untuk generasi mendatang cintai sejarahmu yang paling penting. Tanpa sejarah juga nasionalisme kita akan kurang sempurna. Gitu ya Bang. Makasih banyak nih Kanina atas waktunya, atas berbagai gagasan, pikiran dan apa yang selama dilakukan. Jadi warga Indonesia, alhamdulillah kita hari ini banyak sekali mendapatkan pengetahuan, ya. Jadi kita bisa melihat ternyata banyak sekali dulu waktu Indonesia ini belum merdeka, ternyata Indonesia ini jadi pusat itu dan segala macam. Dan itu kan orang luar. Ya. Nah, tinggal sekarang apakah kita mampu membuat sejarah. Kebesaran Indonesia itu karena kita yang buat, karena kecintaan kita terhadap Indonesia ini. Jadi jangan tinggalkan, kita akan tetap cinta Indonesia, dan karena kita lah maka Indonesia tetap ada. Kita kembalikan kejayaan Indonesia dengan mengerti sejarah. Nah, kita kembalikan. Sejak masa lalu adalah bekal untuk melebih besarkan bangsa ini, mendayagunakan segala yang kita punya. Ya, baik. Makasih Kanina sekali lagi apresiasi yang tinggi dari kami ADK Channel yang hari ini bisa berkunjung ke kediaman ini. Salam hormat buat Bang Akbar Tanjung. Terima kasih. Dan ini merupakan satu keluarga yang lengkap, politisi, tambah budayawan dan segala macam-macam gitu. Baik warga Indonesia, kita akhiri episode ini. Alhamdulillah kita tadi sudah banyak sekali bicara tentang Ibu Nina Akbar Tanjung. Dan nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Makasih, selamat, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, salam budaya, salam kebajikan, nama budaya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.